Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Nah, seperti yang ada di layar monitor Anda, nah ini ada banyak makanan-makanan yang lezat-lezat dan mungkin juga proses pembuatannya yang kayaknya sih sulit ya. Dan ini kalau ini ya melihat kayak gini, pasti bayangan kita itu tertuju pada Eropa dan khususnya ke sebuah negara yang terdepan ya dan menjadi kiblat dari makanan yang ada di dunia ya, atau seni masak-masak makanan dan sebagainya gitu di dunia, yaitu negara Prancis ya. Nah, karena memang kenapa sih? Karena memang Prancis itu punya dana yang digunakan untuk tajam ya, bisa dikatakan itu untuk membuat seni memasak mereka itu ya di atas dari negara-negara yang lainnya, karena memang mereka punya standar dan punya dana untuk itu. Dan ya ini jauh meninggalkan negara-negara yang lainnya. Tapi ternyata bukan negara Perancis yang bisa dikatakan yang tertua dalam ini ya, dalam penulisan atau seni kuliner atau masak memasak gitu. Nah, di dunia ini, nah ada sebuah resep yang bisa dikatakan buku resep masakan tertua Romawi yang namanya Appice Caeli De Re Coquinaria. Nah, ini ada berupa 478 resep masakan ya, maksudnya buku berisi sekitar segitulah buku, ini judul resep masakannya. Nah, kemudian identitas penulis buku itu sampai kini masih dijadikan perdebatan ya. Salah seorang yang mengasumsikan penulisnya itu siapa. Nah, ini adalah Marcus, ini diasumsikan sebagai penulisnya ya, Marcus Gavius Apicius. Nah, ini siapa? Seorang pecinta makanan bergaya hidup mewah pada masa pemerintahan Kaisar Augustus dan Tiberius. Nah, identitasnya meskipun belum pasti, tapi para peneliti menyepakati bahwa buku itu ditulis di abad ke-3 sampai 4 Masehi. Nah, kemudian berikutnya ada dokumentasi masakan kelompok elit masyarakat. Ini juga melatar belakangi penulisan kitab Al-Tabikh karya Muhammad bin Hasan Al-Baghdadi. Nah, kumpulan resep masakan Arab pada abad ke-13 guys ya. Ini tulisan dari kitab tersebut ya, maksudnya isi dari tulisan tersebut. Nah, Charles Perry ini peneliti sejarah makanan sekaligus penerjemah kitab Al-Tabikh dalam bahasa Inggris. Ini menyebutkan bahwa kumpulan resep ini berawal dari seorang pangeran bernama Saif al-Daulah al-Hamdani pada abad ke-10 Masehi. Nah, ini seorang pangeran yang menginginkan sebuah koleksi resep masakan para raja, khalifah, bangsawan, dan juga para pemimpin. Nah, Baghdadi juga menyusun resep-resep masakan dari berbagai generasi khalifah. Kemudian kumpulan resep ini dibagi dalam 10 bab berdasarkan jenis masakan, termasuk juga ini ya, jawadib. Ini adalah puding dengan daging panggang. Dia juga membagikan pandangannya tentang seorang pemasak yang baik dalam bab pendahuluan, apa yang harus diketahui. Jadi gitu. Terus kemudian ada takaran-takaran yang ditunjukkan di sini yang menggunakan kuku, kemudian menggunakan jari dan sebagainya gitu ya. Nah, selama ini ya era Islam di abad pertengahan itu, para pemimpin sipil dan pemuka agama juga dikenal sering mengadakan perjamuan mewah. Nah, kemudian ya akhirnya banyak dihidangkan makanan-makanan yang mewah pada tamu undangan. Nah, selain itu mereka juga sering meminta orang untuk bersukaria dengan menyanyikan dan melafalkan sebuah puisi tentang makanan. Jadi di sini
Yang uniknya lagi, akhirnya makanan dan resepnya itu ditulis dalam puisi ya. Jadi gitu. Oke guys, kemudian disebutkan juga bahwa buku masak dalam bahasa Arab ini lebih banyak dari buku masak di seluruh dunia pada tahun 1400 Masehi. Nah, Annals of the Caliph's Kitchens yang ditulis oleh Ibnu Syair al-Warraq pada abad ke-10 diketahui sebagai buku masak paling awal. Itu adalah buku tebal yang mengabadikan Baghdad sebagai pusat budaya kuliner dengan 615 resep yang diambil dari sekitar 20 buku masak dan teks puisi yang memuji makanan. Nah, buku ini kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Nawal Nasrullah pada tahun 2007 lalu. Nah, isinya mendokumentasikan setiap detail penting untuk membuat sebuah masakan kepada para tamu. Kemudian yang terhormat maksudnya ya, ada juga panduan untuk meracik obat dari makanan yang dibakar dan makanan dingin. Nah, selain itu, bab yang membahas tentang perilaku terhadap berbagi makanan juga ikut hadir. Nah, menurut sang penerjemah, 20 bab pertama sama sekali nggak ada resep makanan atau kudapan yang lain. Nah, pada bab-bab itu hanya tertulis tentang informasi mengenai sebuah masakan yang dibuat dari dapur, makanan alami yang didapatkan dari alam, dan beberapa pembahasan seputar daging. Nah, pada bab itu pula mencakup segala hal tentang makanan yang harus diketahui ya, oleh para koki pada masa itu. Nah, yang menarik di sini adalah puisi tentang makanan dan minuman ya. Resepnya bahkan ditulis dengan kalimat yang sangat puitis. Ini karena memang di zaman ini ya, munculnya atau berkembangnya peradaban Islam, memang ini bangsa Arab ini ya, ini sangat peduli dengan pelestarian sebuah budaya. Jadi ya termasuk juga kulinernya ya ditulis dengan puisi dengan sepenuh hati. Jadi kayak gitu. Ya memang unik-unik lah ya, sebelum bangsa Perancis itu akhirnya kemudian dia menjadi yang terdepan ya dalam hal dunia masak-memasak. Dan saat ini sih kalau kita lihat ya, udah kalau untuk masalah makanan, masalah kudapan itu sudah sangat maju dibandingkan dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu ya memang tahu sendiri lah, karena memang mungkin bahannya itu terbatas karena ini ya, karena pertemuan budaya satu dengan lainnya itu jarang. Hanya ini aja sih daerah Timur Tengah yang bisa dikatakan sebagai yang kaya ya dengan khasana dari makanan, karena memang di situ dulu pernah ada kekhalifahan yang membuat tempatnya menjadi kunjungan yang menarik bagi berbagai macam bangsa dari seluruh dunia, dan ini juga akhirnya mempengaruhi kulinernya. Dan untuk saat ini memang Perancis ya yang juga punya daerah jajan yang luas juga ini ya memasukkan mungkin unsur-unsur, meskipun unsur Romawi tidak pernah ketinggalan ya di situ. Oke guys, mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.